Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menemukan informasi dari sebuah tabel dan grafik. Sebelum itu, kita harus bahas lagi apa fungsi menyajikan data dalam sebuah tabel atau grafik. Seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, tabel adalah daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun berturut ke bawah dalam kolom dan baris tertentu. Fungsinya yaitu 1. Dapat memberikan banyak informasi secara ringkas. 2. Mempermudah pembaca dalam memahami bacaan. Yang kedua, grafik. Grafik adalah gambaran pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis atau gambar. Fungsi grafik itu sendiri, pertama menunjukkan fakta tentang suatu hal secara jelas dan mudah dipahami. Kedua, menyampaikan informasi kepada pembaca secara lebih cepat dan menarik. Cara membaca tabel dan grafik. Cara membaca tabel. Pertama, cermati bagian-bagian tabel. Kedua, membaca informasi di sekitar tabel. 3. Mengajukan pertanyaan tentang isi tabel. 4. Menafsirkan angka-angka atau data. 5. Mengaitkan antar data dengan tabel. 6. Mengambil kesimpulan. Selanjutnya, cara membaca grafik. Pertama, amati judul grafik. 2. Amati lajur kanan, kiri, dan bawah. 3. Temukan benda yang mencolok pada data tersebut. Dan yang terakhir, tarik kesimpulan dari data yang disampaikan. Jika kalian sudah memahami cara membaca tabel dan grafik, mari kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama adalah daftar penilaian siswa mata pelajaran bahasa. Tabel ini sudah diberikan sebelumnya. Bagaimana cara membaca tabelnya? Sebelumnya mungkin banyak yang masih bingung tentang pertanyaan minggu lalu, berapa jumlah kolom dan baris pada tabel. Cara membaca kolom, seperti yang kalian pelajari, yaitu dibaca secara vertikal dari atas ke bawah, dan membaca baris itu secara horizontal dari kiri ke kanan. Kita akan baca kolomnya dulu. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom 3, kolom keempat, kolom kelima, kolom ke-6, kolom ke-7, dan kolom ke-8. Jadi, tabel ini terdiri dari 8 kolom. Selanjutnya, kita hitung jumlah barisnya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9, baris ke-10, baris ke-11, dan yang terakhir baris ke-12. Jadi, tabel ini terdiri dari 12 baris. Apakah jawaban kalian sudah benar? Oke, sekarang kita lanjut saja ke cara menemukan informasi dalam sebuah tabel. Contoh pertanyaannya misalnya, temukan 5 informasi dalam tabel berikut. Sebenarnya ada banyak informasi yang bisa kalian temukan dalam tabel ini, cuman ibu batasi sebanyak 5 supaya tidak terlalu banyak. Bisakah kalian menemukan informasinya? Oke, informasi yang pertama adalah jumlah siswa yang dinilai dalam mata pelajaran bahasa adalah 10 orang. Kalian bisa perhatikan di kolom nomor, ada 10 orang siswa di sana yang dinilai. Yang kedua, nilai tugas tertinggi yaitu 90 diraih oleh siswa bernama Muslih dan nilai terendahnya yaitu 60 diraih oleh siswa bernama Cepi. Perhatikan kolom tugas, nilai tertinggi adalah 90 dan perhatikan siswanya di sebelah kiri dia adalah Muslih. Dan selanjutnya nilai terendahnya adalah 60 diraih oleh siswa atas nama Cepi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mencari informasi dalam sebuah tabel dan grafik, temukanlah hal-hal yang mencolok. Misalnya dalam tabel ini, temukan nilai tertinggi atau nilai terendah, seperti itu. Informasi ketiga, nilai UAS tertinggi adalah 85 dan diraih oleh siswa bernama Andi. Perhatikan kolom UAS, nilai tertinggi adalah 85 dan itu diraih oleh siswa atas nama Andi. Informasi keempat, nilai rata-rata tertinggi adalah 84,67 dan diraih oleh siswa bernama Muslih. Lihat nilai rata-rata tertinggi adalah 84,67 dan diraih oleh siswa atas nama Muslih. Dan yang terakhir,
ada 4 orang siswa yang peroleh nilai huruf A, mohon maaf itu penulisannya salah, yaitu Budiman, Deni, Denia, dan Musli. Oke, sebenarnya ada banyak informasinya, cuman Ibu ambil contohnya ada 5 saja. Itu untuk informasi dalam sebuah tabel. Apakah sudah jelas? Jika sudah, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu menemukan informasi dalam sebuah grafik. Oke, ini contoh grafiknya. Grafik ini adalah grafik garis, grafik produksi beras di Kecamatan X. Pertanyaannya masih sama, temukan 5 informasi dalam grafik berikut. Untuk membaca grafik ini, kalian harus berhati-hati, terutama memperhatikan titik-titik yang sesuai dengan data tersebut. Informasi yang diperoleh, pertama, produksi beras di Kecamatan X tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebanyak 105 ton. Perhatikan tertinggi, seperti yang disebutkan tadi, yang mencolok adalah yang tertinggi, sebanyak 105 ton, dan perhatikan di bawah, bagian bawahnya secara vertikal, itu terjadi pada tahun 2008. Jadi di bagian bawah ini, 2000, 2001, dan seterusnya itu adalah tahun. Sebelah kiri, dari vertikal, data vertikal sebelah kiri, 0, 20, 40 itu adalah jumlah beras dalam satuan ton. Oke, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, produksi beras Kecamatan X terendah terjadi pada tahun 2000, yaitu sebanyak 50 ton. Lihat grafiknya yang paling rendah adalah pada tahun 2000 sebanyak 50 ton. Yang ketiga, peningkatan produksi tertinggi terjadi dari tahun 2001 ke 2002, yaitu sebanyak 30 ton. Perhatikan peningkatan grafiknya paling tinggi, yaitu dari 2001 menuju 2002. Ini 2001 jumlahnya 60 ton, 2002 90 ton, berarti peningkatannya adalah sebanyak 30 ton. Data keempat, penurunan produksi beras tertinggi terjadi dari tahun 2008 ke 2009, yaitu sebanyak 35 ton. Perhatikan data dari 2008, yang tertinggi tadi adalah 105 ton, kemudian di tahun 2009 adalah 70 ton, grafiknya menurun tajam. Ini kita kurangi 105 dikurangi 70, maka totalnya sebanyak 35 ton. Yang kelima, secara umum, grafik produksi beras di Kecamatan X naik turun atau belum stabil. Oke, itu adalah 5 informasi yang ditemukan dalam grafik produksi beras di Kecamatan X. Sebenarnya masih banyak lagi, kalian masih bisa kembangkan. Nah, apakah sudah memahami bagaimana cara membaca tabel dan grafik? Ingat, kunci membaca tabel dan grafik adalah perhatikan hal-hal uniknya, yaitu hal yang tertinggi atau terendah, paling banyak atau paling sedikit. Oke, sekian informasi hari ini. Untuk selanjutnya akan ada tugas, perhatikan classroom-nya lagi. Ibu sudah mengupload tugas latihan di sana. Terima kasih.